Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sela Novita Sari, NPM 1951030358, kelas Akuntansi Syariah C. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita ke pembahasan soal dan jawabannya ya, yaitu pada awal tahun 1 Januari 2021, PT Bangsel mengakuisisi 70% saham kepunyaan PT Genman senilai 650.000 dan kepentingan 150.000. Nah, saat ini nilai buku PT Genman sebesar 700.000. Perbedaan nilai dikarenakan sebab adanya perbedaan dari nilai wajar serta nilai buku merek dagang, hak paten, dan peralatan dengan masing-masing selisih sebagai berikut. Nah, bisa teman-teman lihat ya di sini tabelnya, yaitu merek dagang, hak paten, peralatan, goodwill. Nah, ini selisihnya dan ini umur ekonomisnya. Nah, selanjutnya, selama tahun 2021, PT Genman telah berhasil mendapatkan laba sebesar 200.000 dan membagikan dividen tunai 40.000. Di bawah ini neraca saldo PT Bangsel dan PT Genman per 31 Desember 2021. Nih, bisa teman-teman lihat ya, nama akunnya. Nih, dari PT Bangsel dan PT Genman. Bisa teman-teman post. Nah, di sini kita disuruh mencari untuk nilai investasi entitas anak nih belum diketahui dan juga penghasilan dari entitas anak. Nah, selanjutnya data transaksi jual beli persediaan antara induk dan anak. Ini ada tabel transaksi hulu dan transaksi hilir. Bisa teman-teman lihat ya dari tabelnya pendapatan, BPP, keuntungan, lalu jumlah realisasi tersimpannya. Nah, selanjutnya soalnya hitunglah saldo penghasilan atas entitas anak yang diakui PT Bangsel per 31 Desember 2021. Kedua, hitunglah saldo investasi pada entitas anak PT Genman per 31 Desember 2021. Yang ketiga, buatlah jurnal eliminasi yang diperlukan. Lalu keempat, buatlah laporan keuangan konsolidasi PT Bangsel dan entitas anak per 31 Desember 2021. Nah, langsung saja kita ke pembahasannya. Nih, pembahasannya. Nah, tabel ini kita dapat dari soal tadi ya, kita langsung kopas aja, kita taruh di sini. Selanjutnya, kita mencari nilai buku dan nilai wajar. Seperti yang kita ketahui, nilai buku di soal tadi sudah ditentukan ya harganya, yaitu 700.000. Dari mana sih 490.000 dan 210.000 ini? Yaitu dari sini ya. 700.000 ini dikalikan dengan 70%, maka hasilnya ini. Nah, selanjutnya nilai wajar. Nilai wajar ini kita dapatkan dari mana? Mengapa hasilnya 800.000? Nah, nilai wajar ini kita dari nilai buku ini ditambah dengan tabel diferensial selisih ini. Atau kita kembali ke soal ya agar mau lebih mempermudah. Nah, yaitu selisihnya ini 100.000. Dengan nilai bukunya tadi ini. Nih, ditambah dengan selisih. Maka nilai wajar menjadi 800.000. Sama seperti nilai buku, cara mencarinya. Ini, nilai wajar ini dikalikan dengan 70%. Maka dapat hasilnya ini dan dikalikan 30%.
Nah, selanjutnya kita cari nih tabel diferensialnya. Di dalam tabel diferensial, ini sama seperti soal, namun kita ditambahkan di sini amortisasi dan jumlahnya ya, 70% dan 30%. Nah, merek dagang ini tidak memiliki umur ekonomis, maka tidak perlu kita cari, begitu juga goodwill. Nah, hak paten nih, hak paten ada umur ekonomis, yaitu 10 tahun. Nah, maka 800 ini kita bagi 10%, maka hasilnya menjadi 8.000. Nah, 5.600 ini dari 8.000 ini tadi kita kalikan 70%. 70%, begitu juga yang ini. Nah, ini juga dikalikan 30%. Sama dengan peralatan. Peralatan ini sama saja cara mencari dengan hak paten, yaitu nih 30.000 dibagi 5, maka hasilnya ini, lalu dikali dengan 70%. 70% hasilnya ini, dan dikalikan 30% hasilnya ini. Nih, kita berikan total. Total di sini yaitu dari amortisasi ini yang hak paten dan peralatan dijumlah, maka hasilnya 14.000. Begitu juga induk dan non pengendalinya. Nah, teman-teman mungkin bingung dari mana hasil ini 70.000, karena dijumlah beda. Nah, ini bukan penjumlahan dari ini, namun ini diperoleh dari nilai selisih. Nilai selisih ini kita kalikan 70%, maka hasilnya 70.000, dan juga kita kalikan 30%, maka hasilnya 30.000. Nah, baik teman-teman, selanjutnya ini transaksi hulu. Transaksi hulu dan transaksi hilir ini kita agar lebih mempermudah sih sebenarnya, maka kita pindahkan di bawahnya ini ya, di bawah tabel diferensial. Kalau nggak dipindahin juga nggak apa-apa. Nah, kita langsung ke menghitung laba yang diakui. Nih, sesuai dengan soal tadi, kita kembali ke soal nih, berhasil mendapatkan laba sebesar 200.000. Maka di sini 200.000 laba ini, maka diperoleh ini yaitu 200.000 ini kita kalikan 70%. Maka hasilnya jadi 140. Begitu juga laba yang 30%, 200.000 ini tadi kita kalikan 30%. Nah, hak paten kenapa bisa 5.600? Ini kita melihatnya di tabel diferensial. Nih, tabel diferensial kita hak paten. Begitu juga peralatan. Peralatan ini. Kita ngambil yang dari 70% dan 30%-nya. Nah, lalu hulu kita hanya mengambil ininya saja yang tersimpan. Nah, berbeda dengan hilir kita mengambil yang tersimpan sini, namun kita kalikan dengan 70% dan 30%. Maka ketemu hasilnya ini ya. Nah, selanjutnya kita jumlah. Dalam penjumlahan ini, laba ini dikurang dengan hak paten, lalu ditambah dengan peralatan, dikurang hulu dan hilir, maka jumlahnya 125.800. Begitu juga di non pengendali. Laba dikurang hak paten, ditambah peralatan, nah dikurang hilir, maka hasilnya ini. Selanjutnya yaitu menghitung nilai investasi atas PT Anak. Nih, saldo awal. Saldo awal dari mana? Saldo awal ini kita peroleh dari sini. Nih, kita diperoleh dari nilai wajar yang sudah dikalikan 70% dan 30%. Maka ketemu hasilnya tadi. Saldo awal. Laba ini yang sudah kita cari tadi, tinggal kita pindahkan, kita taruh di sini. Dividen kenapa bisa jadi 28.000? Dari mana? Nah, yaitu dari soal ini tadi ya. Membagikan dividen senilai 40.000.
Nah, kenapa di sini bukan 40.000? Kenapa jadi 28.000 dan 12.000? Nah, ini diperoleh dari nilai dividen tadi 40.000 dikalikan 70% dan dikalikan 30%. Maka hasilnya di sini. Jadi, dari saldo awal kita tambah dengan laba, lalu kita kurang dividen. Maka saldo investasinya selesai ini. Begitu juga dengan tabel yang 30%. Selanjutnya, pengecekan saldo investasi. Saldo investasi ini ya, kita turunkan ke bawah. Ekuitas. Ekuitas ini kita peroleh dari nilai buku yang sudah dikalikan 70% dan 30%. Pengecekan saldo investasi. Nah, setelah itu, ini kita kurang. Dari saldo investasi dikurang ekuitas, maka hasilnya ini. Lalu kita masukkan nilai diferensial, yaitu tabel diferensial yang sudah kita selisihnya tadi, yang sudah dikalikan dengan 70% dan 30%, yaitu dari sini. Nah, selanjutnya kita pindah, lalu kita kurangkan juga. Dari hasil ini tadi, kita kurangkan dengan diferen, maka hasilnya ini. Lalu kita masukkan laba. Laba ini kita peroleh dari sini. Dari sini juga laba dibagikan. Nah, selanjutnya hasilnya dikurangkan tadi ya, hasil diferen dikurangkan laba. Maka ini lalu kita cari dividen. Dividen ini, nih, jadi minus ini kita jumlahkan dengan dividen, maka hasilnya 0. Nah, selanjutnya juga hasilnya 0. Setelah selesai ini, kita kembali ke sini. Investasi entitas anak. Ini tadi kan di soal yang dipertanyakan. Akhir kita sudah menemukannya ya. Dari sini. Nih, dari sini. Nah, lalu kita pindahkan. Selanjutnya kita penghasilan dari entitas anak juga tadi kita mencarinya. Tinggal kita pindahkan saja. Nah, selanjutnya setelah semua selesai, kita total dari seluruh akun ini, kita total dan nanti jumlahnya seperti ini. Jumlah di sini balance dan di sini juga balance. Nah, setelah ini sudah balance, kita ke jurnal eliminasi. Jurnal eliminasi di sini yaitu eliminasi saldo investasi berdasarkan nilai ekuitas. Lalu eliminasi saldo investasi efek diferensial. Lalu eliminasi saldo investasi atas pengakuan laba dari entitas anak, eliminasi saldo investasi atas dividen, atas eliminasi transaksi persediaan hulu dan hilir. Jadi di tabel ini kita tinggal masukkan saja ya teman-teman semua, tinggal kita masukkan ke debit kredit sesuai dengan akun-akun yang sudah kita cari. Nah, namun di sini ada perbedaan, yaitu di sini. Nih, pendapatan penjualan dari transaksi hilir 2.800. 2.800 ini kita peroleh dari ini 4.000 kita kalikan 70% dan 30%. Nah, jadi setelah selesai kita total dari jurnal eliminasi ini, nah maka hasilnya balance. Selanjutnya kita masuk ke kertas kerja. Nih, di kertas kerja ini tadi kita sama seperti yang di awal, hanya saja kita tambahkan ini, jurnal eliminasi. Jurnal eliminasi dan saldo konsolidasi. Jurnal eliminasi ini kita dapat dari akun yang tadi, yang baru saja kita cari ini. Nih, tinggal kita masukkan sesuai dengan akun-akunnya. Ketika sudah kita total, maka hasilnya balance.
Selanjutnya di saldo konsolidasi. Saldo ini dari mana sih? 1.370.000. Ini yaitu dari PT Bangsel, PT Genman, ini kita jumlahkan, maka hasilnya seperti ini. Lalu ini juga kita jumlahkan, maka hasilnya tidak ada ya, 0 atau sudah habis. Nah, di sini juga kita tambah, maka hasilnya di sini. Jadi kita total, maka balance. Nah, selanjutnya kita mencari laporan laba rugi. Nah, akun-akunnya itu penjualan, beban pokok, penjualan, laba kotor, beban penyusutan. Teman-teman bisa lihat saya di tabel ini nama-nama akunnya. Ini juga kita tinggal mencari di samping ini. Di samping ini sesuai dengan akunnya. Lalu kita laba kotor ini dari penjumlahan ini ya, teman-teman. Di sini lalu beban penyusutan dijumlahin, maka dari sini nanti menjadilah laba bersih konsolidasi, laba entitasnya. Lalu dijumlah, maka hasilnya laba bersih entitas induk. Nah, selanjutnya kita ke laporan perubahan dana. Nih, laporan perubahan dana teman-teman juga bisa lihat nama-nama akunnya. Nah, jumlahnya. Setelah itu ini saham biasa, Agio, terus saldo laba, laba konsolidasi, dividen, saldo laba. Nih, saldo laba. Nih, di sini tadi. Nah, selanjutnya setelah semuanya kita ambil akun dari samping ini, teman-teman bisa lihat sendiri ya. Nah, kita total, maka hasilnya modal per 31 Desember. Hasilnya ini. Nah, ini selanjutnya yang terakhir, laporan keuangan. Nah, yaitu ada aset lancar, aset tidak lancar, lalu liabilitas, dan ekuitas. Teman-teman juga bisa lihat tabel-tabelnya. Yaitu aset lancar, kita total. Dari merek dagang, hak paten, peralatan, akumulasi, kita total. Maka jumlah ini hasilnya di sini. Begitu juga liabilitas dan ekuitas. Nah, setelah dijumlahkan, hasil ini akan balance dengan hasil ini. Maka total asetnya balance. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan pembahasan soal dari saya. Jika ada kesalahan, saya meminta maaf. Kepada Allah saya memohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.